Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai dinamika hidrosfer. Apa sih hidrosfer itu? Nah, kita langsung aja ke materi ya. Hidrosfer berasal dari dua kata, yaitu hidro dan sfer. Hidro yang artinya air, dan sfer yang artinya lapisan. Jadi, hidrosfer adalah lapisan air. Baik berupa benda cair, yaitu air, benda padat, yaitu berupa salju atau es, maupun gas, yaitu uap air. Itu semua masuk ke dalam lapisan air. Nah, jumlah air di bumi ini tetap disebabkan karena adanya siklus air atau siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu evaporasi. Apa sih evaporasi itu? Evaporasi adalah penguapan yang dilakukan oleh air laut, sungai, rawa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu transpirasi. Apa sih transpirasi itu? Transpirasi yaitu penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, penguapan ini terjadi karena adanya panas matahari. Kemudian lanjut, yaitu kondensasi. Kondensasi adalah air yang telah menguap berubah menjadi awan. Kemudian adveksi. Adveksi adalah perpindahan awan dari satu titik ke titik yang lainnya, atau bisa dikatakan awan di langit menyebar. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut, presipitasi, yaitu proses perubahan air yang ada di awan berubah menjadi butiran air atau yang disebut dengan peristiwa hujan. Kemudian lanjut, runoff atau aliran permukaan air, yaitu air hujan yang telah turun akan bergerak mengalir di permukaan secara horizontal. Kemudian lanjut, infiltrasi. Apa sih infiltrasi itu? Infiltrasi yaitu air hujan yang telah turun akan meresap ke dalam tanah, bergerak secara vertikal. Kemudian, air yang sudah meresap secara vertikal akan masuk ke dalam lagi secara horizontal atau yang bisa disebut dengan perkolasi. Perkolasi adalah pergerakan air di dalam tanah bergerak secara horizontal sampai membentuk air tanah. Nah, kemudian air yang jatuh ke tanah ini akan kembali lagi ke laut, baik melalui sungai ataupun air tanah. Nah, kemudian lanjut intersepsi. Apa sih itu? Yaitu air hujan yang telah turun akan bergerak di bagian pohon, dari daun, ranting, batang, sampai akar yang masuk ke dalam tanah. Kemudian yang terakhir yaitu evapotranspirasi. Apa sih evapotranspirasi itu? Yaitu suatu tahapan penguapan yang mana molekul cair yang menguap ialah seluruh air dan jaringan makhluk hidup. Nah, jenis-jenis siklus hidrologi ini ada 3. Yang pertama yaitu siklus pendek. Apa sih siklus pendek itu? Yaitu air laut menguap dan mengalami kondensasi di atas permukaan laut, kemudian mengalami hujan di atas laut. Nah, lanjut yang kedua yaitu siklus sedang, yaitu uap air mengalami penguapan menjadi awan, kemudian tertiup angin ke daratan hingga masuk ke tanah. Selanjutnya, air di permukaan daratan akan mengalir ke sumber air atau limpasan. Yang ketiga yaitu siklus hidrologi panjang, yaitu prosesnya matahari menyinari permukaan bumi, termasuk sumber-sumber air yaitu laut, samudra, danau, dan lain-lain. Kemudian sumber-sumber air mengalami penguapan, terjadi evaporasi. Kemudian uap air mengalami sublimasi di atmosfer atau udara. Kemudian terbentuk awan yang mengandung kristal atau kristal es. Kemudian awan yang terbentuk kemudian bergerak ke pegunungan karena tiupan angin, kemudian terjadilah hujan dalam bentuk kristal es atau salju di pegunungan. Kemudian gletser selanjutnya akan mengalir ke sungai. Kemudian kembali lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus air berikutnya.
Nah, sekian materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.